Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Smart Listener di manapun Anda berada. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini, Senin 31 Januari 2022. Seperti biasa, Smart Syariah memberikan banyak sekali literasi dan juga edukasi yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi keuangan syariah baik di Indonesia dan juga di beberapa daerah di Indonesia. Bersama saya Daryl Adam, kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi layanan pembayaran digital dalam mendukung pengembangan industri halal. Nah, sudah bersama kami dua narasumber yang akan memberikan banyak sekali penjabaran detail tentang pembahasan ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Muhammad Bukhari Muslim, selaku pengurus Pusat MES Dewan Syariah Nasional MUI. Assalamualaikum, selamat siang Pak Bukhari Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Daryl, Pak Gunawan. Mudah-mudahan sehat semuanya, sukses. Amin. Terima kasih Pak Bukhari Muslim waktunya. Dan juga hadir Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, sudah ada Pak Gunawan Purbowo. Pak Gunawan, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Daryl, Pak Bukhari. Salam sehat. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Di sela-sela aktivitasnya masih berkenan untuk meluangkan waktu 1 jam ya Pak ya. Kita berbincang di program Smart Syariah dengan tema optimalisasi layanan pembayaran digital dalam mendukung pengembangan industri halal. Mungkin sesi pertama saya langsung menuju ke Pak Gunawan terlebih dahulu. Pak Bukhari, sabar sebentar Pak Bukhari ya. Pak Gunawan, boleh nggak dijabarkan potensi dan perkembangan digitalisasi keuangan di Indonesia saat ini seperti apa Pak Gunawan? Ya, jadi kalau untuk saat ini potensi digitalisasi Indonesia itu sangat besar. Pertama, keunggulan kita adalah bonus demografi dengan 270 juta penduduk yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, dari 270 juta tersebut itu 65% itu merupakan generasi muda atau dikenal dengan Gen Y, Gen Z, bahkan Post Z. Nah, segmen inilah yang nantinya dan bahkan kini itu juga sudah menjadi pengguna transaksi digital. Nah, seiring dengan perkembangan tersebut, maka potensinya tentu akan semakin besar lagi ke depannya. Nah, selanjutnya untuk generasi yang yang baby boomer mungkin ya, yang lebih senior itu udah kisaran di 35% itu sudah mulai menggunakan transaksi digital ini. Apalagi di masa pandemi COVID kemarin ini kan, dan masih berlangsung hingga sekarang, itu memang masyarakat itu merasa penggunaan transaksi cashless atau touchless digital ini itu lebih aman. Dan tentu kalau misalnya kita kayak di rumah gitu pesan makanan dan sebagainya, nah itu mau nggak mau pembayarannya biasanya sudah menggunakan transaksi digital. Seperti itu Mas Daryl. Jadi secara bonus demografi ini sebenarnya juga mendukung dan juga memberikan satu kesempatan untuk bisa lebih meluaskan lagi ya tentang transaksi digital ini. Oke, saya beralih ke Pak Bukhari. Pak Bukhari, secara pribadi dan juga punya perspektif yang mewakili dari teman-teman masyarakat ekonomi syariah, Pak Bukhari memandang fenomena digitalisasi ini dari segi keuangan seperti apa, terutama dari aspek fikih muamalahnya Pak Bukhari? Baik, makasih Mas Daryl, Pak Gunawan. Jadi kalau saya amatin dan kita amatin semua lah ya. Dunia ini sudah berubah. Segalanya pakai E. Ada e-commerce, ada e-banking, ada e-business, e-payment, e-marketing, e-learning, dan yang lain. Semuanya berubah. Nah, seiring perubahan itu, kalau kita lihat dari kacamata fikih, tentunya fikihnya fikih muamalah, fikih itu hukum. Pasti hukumnya akan berubah dan berbeda dengan yang sebelumnya. Istilahnya begini, dalam qawaid fiqhiyah, qawaid usuliyah, itu ada bunyi begini Mas Daryl. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman wal amkinah. Hukum itu akan berubah sesuai perubahan zaman dan tempat. Saya kasih contoh. Zaman dulu, misalnya zaman Nabi Muhammad, namanya orang
berdagang atau melakukan transaksi jual beli mata uangnya dengan dinar dan dirham atau bahasa sederhananya emas perak, itulah ya. Lalu berubahlah intinya dengan uang kertas. Nah, singkatnya begitu. Kemudian saat ini berubah lagi. Ringkasnya dengan apa? Digital. Orang bayar sekarang akan, atau pengurangi Pak Gunawan yang beritahu nih datanya ya. Orang sekarang bayarnya tidak lagi pakai uang kertas. Semuanya udah digital. Ini berpengaruh kepada hukum. Dulu transaksi menggunakan orang jual beli membayar dengan mata dinar dirham, kemudian uang kertas, sekarang menggunakan uang digital. Inilah yang disebut al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu, nanti hukum fikih muamalat itu yang tadi ditanyakan Mas Daril itu, akan berubah seiring perubahan ilat. Ilat itu alasan. Sampai saat ini orang membayar digital itu sudah hampir melanda dunia. Walaupun, nah ini saya bilang, ada orang yang mesti nggak mau mata uang dengan emas. Nanti akan orang terlindas seperti itu. Sehingga digitalisasi keuangan ini adalah tuntutan masyarakat luas, masyarakat dunia. Orang mau nggak mau pasti pakai. Nah itu hukum Islam harus menampung, menaungi, dan bisa menjawab itu. Sehingga nanti bahasa kitanya, Islam itu tidak dianggap jumud, tidak dianggap kaku, tidak dianggap kampungan. Apa maunya? Ya kayak dulu saja. Kapan Islam bisa merespon perubahan ekosistem ekonomi? Saat inilah ketika penggunaan uang digital, Islam harus mampu menjawab. Oke, jadi intinya imani. Itu. Nah, ini adalah beradaptasi dengan perubahan ya, Pak Bukhari ya. Betul. Sip. Kira-kira gitu, Mas Dari. Mohon sebentar kita break, Pak Gunawan dan juga Pak Bukhari Muslim. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Ini baru elaborasi awalnya saja. Kita minta perkembangan secara umumnya dari dua aspek ya. Yang pertama dari sisi aspek digitalisasi keuangan dan juga fenomena dari sisi fikih muamalahnya. Nah, bagaimanakah hal ini bisa disikapi guna berujung pada pengembangan industri halal? Nanti kita akan coba bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Sobat listeners, kami undang Anda, kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Silakan like, komen, dan juga subscribe untuk terus mendukung program-program kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Sedang merintis bisnis baru, ingin menambah perspektif, atau ingin menambah motivasi dan kisah inspiratif? Dengarkan podcast Smart Inspiration hanya di Spotify. Persembahan KG Radio Network, part of KG Media. Hari-hari di tahun 2021 sudah selesai dan tidak perlu disesali. Namun, selalu ada ruang untuk belajar memaknai pelajarannya. Namun, tahun 2022 baru dimulai. Tahun yang disebut Tahun Macan Air. Sudahkah Anda memiliki strategi untuk memenangkannya? Atau setidaknya Anda telah mulai menyusun langkah yang tepat? Stop, hidup berjalan otomatis. Lakukan sesuatu untuk berubah. Smart FM mengajak Anda untuk berubah ke arah yang lebih baik, tumbuh dan berkembang bagi kemajuan bersama. Bergabunglah dalam Smart Business Chinese New Year Kick-Off dengan tema Growing Strategy Through Digital Solution. Rabu, 23 Februari. Sejumlah narasumber terkemuka Indonesia siap membantu Anda lebih tajam, fokus berkarya di Tahun Macan Air. Dapatkan analisa chart pribadi atau perusahaan Anda berdasarkan Astro Science. Investasi hanya Rp150.000. Segera daftarkan diri Anda. Klik bit.ly/sbc_2022. Informasi WhatsApp 0813 3250 3717.
0813 3250 3717. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Joox Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah. Saya Daryl Anda masih bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Gohor Muslim. Beliau adalah pengurus pusat MES Dewan Syariah Nasional MUI, dan juga ada Bapak Gunawan Purbowo selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo. Fokus kita masih tentang optimalisasi layanan pembayaran digital dalam mendukung pengembangan industri halal. Nah, tadi ada beberapa poin yang sempat saya catat juga di perbincangan awal mengenai potensi dan perkembangan digitalisasi di Indonesia saat ini dari sisi keuangan seperti apa. Bahkan tadi Pak Bohori Muslim menyuroti tentang aspek fikih muamalahnya. Mungkin saya perlu ke Pak Bohori lagi, Pak Bohori. Kalau tadi dikatakan kita perlu melakukan sebuah bentuk adaptasi dari perkembangan zamannya, itu intinya agar tidak tertinggal, tidak lagi terkesan kaku dan juga oldies, katakan seperti itu. Nah, menurut pandangan Pak Bohori, bagaimana sebetulnya sistem pembayaran digital ini juga ikut bisa membantu untuk mendorong pengembangan industri halal yang sekarang digadang-gadang memang menjadi sebuah prospek angin segar juga untuk pengembangan UMKM di Indonesia, Pak Bohori. Baik. Jadi kalau kita bicara pembayaran digital, e-payment ini wajib, saya kira ya, mutlak lah. Mutlak diperlukan. Sistem bisnis, e-bisnis, e-commerce seperti saat ini rasanya kalau pembayarannya itu dengan cara manual itu walaupun bisa dilakukan sangat sedikit mungkin ya. Ini perlu penelitian ya, perlu kajian. Sistem COD yang kita kenal sekarang ada, tetapi itu rasanya sangat sulit. Walaupun ada di beberapa pembayaran e-commerce, misalnya marketplace atau dropshipper itu melayani COD. Tetapi itu kalau saya amatin secara pribadi itu sangat sulit. Kenapa kesulitan? Ini kan orang pakai cash kan? Ya. Nanti harus nganter barangnya, duitnya diterima, nanti duitnya dikirim. Nah, kalau dengan digital, dengan e-payment, dengan e-banking, sekarang orang langsung masuk lagi, langsung ke rekeningnya, ke e-money-nya masing-masing. Itu lebih fleksibel dan lebih gampang. Resiko, mohon maaf nih, resiko misalnya begini, kalau COD dikirim langsung, siapa tahu butuh pengembalian susah. Nah sekarang kalau dengan digital itu bayar berapa koma berapapun clear. Jadi bahasa sayanya mengurangi kedoliman dan kegororan. Orang tidak didolimi misalnya pembayarannya 500,11. Ya bayarnya segitu. Tapi kalau bayar cash itu kan sulit. Membayar 11 itu kan sulit sekali. Nah ini diantara kemudahan-kemudahan. Nah, tetapi ini yang perlu kita bangga, kita senang kalau dengan pembayaran digital itu misalnya begini, kalau industri halal itu misalnya di kampung, di Jombang, misalnya saya sekarang di Jombang nih, dikelola dengan baik, dia marketingnya dengan digital, kemudian dibaca orang di luar daerah, orang daerah membayar dengan digital, dikirimlah. Nah inilah kelebihan diantaranya kalau kita mengikuti perkembangan zaman. Sehingga apa? Tidak ada riba, tidak ada gharar, dan yang lain-lain. Orang yang jauh di luar pulau bisa bayar melalui e-banking atau e-payment sehingga memudahkan transaksi. Kalau mudah transaksi,
peningkatan, pengembangan industri halal itu sangat besar. Kira-kira gitu Mas Daryl. Oke, baik. Ditahan sebentar ya Pak Buhori ya. Ini erat Ya. keterkaitannya mungkin juga dengan peran dari Bank Indonesia dalam mengatur dan mengembangkan sistem pembayaran digital. Seperti apa kira-kira bentuk dukungan yang menjadi sebuah peran utamanya Pak Gunawan? Ya, BI sebagai regulator tentu berusaha memastikan keamanan dan efisiensi dari sistem pembayaran itu sendiri. Ya. Jadi pertama dalam jangka panjangnya BI sudah menyusun blueprint sistem pembayaran. Jadi dari 2020 hingga 2025 itu apa saja yang harus dikembangkan tadi dalam rangka mendukung keamanan dan efisiensi. Itu sudah ada di Bank Indonesia. Kemudian salah satu upayanya adalah meluncurkan standar untuk pembayaran digital, yaitu melalui KRIS, QR Code Indonesia Standar. Nah, dengan adanya standar ini, tentu keamanan jadi lebih terjamin dan tentu lebih efisien. Jadi masing-masing pelaku atau penerbit itu tidak perlu mengeluarkan alat pembayarannya masing-masing. Jadi ini satu pembayaran itu bisa digunakan untuk semua, baik oleh penyelenggara jasa sistem pembayarannya sendiri, pedagang maupun masyarakat. Jadi prinsip uang yang sekarang kan uang juga demikian kan, uang kertas itu aman, kemudian juga efisien, satu uang kertas itu diterima. Nah ini juga demikian. Jadi pembayaran elektronik itu juga diarahkan agar bagaimana aman dan efisien. Oke, baik. Pak, tapi kalau kita melihat dari bentuk edukasi dan juga literasi yang masih diperlukan untuk bisa memberikan informasi ini ke bawah ya, atau ke grassroots bagi para pelaku UMKM, seperti apa bentuk yang dilakukan sama Bank Indonesia, Pak? Ya, memang tantangannya adalah edukasi bagi generasi muda mungkin itu relatif sudah bisa diterima, tapi bagi generasi yang yang lebih senior maupun masyarakat yang mungkin tidak di perkotaan, nah itu yang sekarang kita dorong melalui edukasi sosialisasi. Nah ini melibatkan seluruh pihak sebenarnya, jadi baik penyelenggara sistem pembayaran maupun juga melalui channel-channel yang dimiliki baik oleh perbankan maupun non-bank. Nah yang sudah dilakukan ini langkah awalnya adalah ke pedagangnya dulu sih kalau yang kemarin itu. Jadi pedagang itu sudah diedukasi, kemarin sudah mencapai 15 juta lebih ini untuk yang KRIS saja. Nah ini juga ke depan akan ditingkatkan untuk transaksinya. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Buhori. Pak Buhori, kalau memang ini tantangan kecil ya sebetulnya kalau kita melihat dari apa yang disampaikan, mendengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan. Bagaimana membentuk kesadaran, bentuk penyadaran seperti apa Pak Buhori yang mungkin bisa disampaikan dari pandangannya Pak Buhori bahwa ya kemajuan zaman ini perlu disikapi secara positif karena memang ini ada gunanya juga untuk kemaslahatan dari umat dari sisi perputaran roda ekonomi, Pak Buhori. Ya, bagus nih. Manusia itu harus mengikuti perkembangan. Kalau tidak, maka dia akan, tadi sudah saya sampaikan, jumud, istijam itu kolot lah, bahasanya kolot. Dia akan kesulitan kalau akan memenuhi kebutuhan. Generasi yang tadi disebut generasi X tadi oleh Pak Gunawan, ya generasi lahir sebelum tahun 80-an, itu akan lama-kelamaan, mohon maaf kan akan meninggal juga, akan diganti generasi berikutnya. Nah, kita saat ini harus menyiapkan bagaimana generasi berikutnya siap dengan teknologi. Kita tahu sekarang kalau kita nggak punya handphone saja, itu dianggap ketinggalan. Nah, pembayaran melalui KRIS tadi, KRIS melalui e-money itu sudah sekarang ya bahasanya orang tua-tua itu kan tinggal sedikit kan. Tadi yang kalau tadi yang nggak punya handphone itu kan ya nanti akan habis kan, mau nggak mau semuanya, bahkan di desa-desa orang selama ini misalnya akan orang kampung akan ke bank, ke kantor bank itu sangat kesulitan. Kalau apalagi di negeri kita ya, kalau kita pergi ke Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi atau Papua itu mau ke bank itu Masya Allah dengan teknologi dia sedang memegang handphone, dia bisa mengecek rekeningnya. Ini sebuah perkembangan yang harus diikutin. Tetapi ingat, kadang-kadang perkembangan itu juga bisa teknologi ini ya, bisa menipu orang. Inilah yang tadi tugasnya Pak Gunawan ini di Bank Indonesia.
agar semua orang terlindungi dari perbuatan dolim dan mendolimi. Sehingga nanti sekali lagi dengan pengembangan teknologi pembayaran itu orang kampung yang berbisnis cukup ditransfer pakai QR atau apapun, dagangannya laku. Nah, kira-kira gitu Mas Dari. Oke, tapi kan ini nggak lepas dari peran pemerintah juga ya. Nanti walaupun sesi terakhir kita bahas itu Pak Bukhari ya. Karena begini, infrastruktur kemudian juga provider itu kan menjadi sebuah konten pertimbangan juga yang harus dimaksimalkan agar era digital ini tidak melulu hanya terpusat di beberapa sentra ekonomi seperti Pulau Jawa, Sumatera dan juga Kalimantan. Nah, pandangan Pak Bukhari bagaimana Pak? Saya optimis sekali. Saya bukan memuji, tetapi saat ini perkembangan jalan itu sudah masuk ke dalam-dalam. Kalau sudah ada jalan, nanti pasti pemerintah ini dalam hal ini mungkin Kementerian Info dan yang lain pasti akan mengembangkan itu. Bisa jadi program untuk internet setiap desa akan tercapai. Kan gitu ya. Nanti setiap desa sudah ada internet. Terus apa lagi yang sulit? Kan gitu. Nah ini yang saya optimis. Dan saya kira sekali lagi negara kita kalau tidak ikut ke sana, pasti akan menjadi negara yang ketinggalan. Nah itu yang kita nanti nggak pede lagi nih. Masa Indonesia yang tadi banyak orang Islamnya kelihatan ketinggalan kan rasanya nggak enak. Nah kira-kira itu Mas Dari. Ya, kita break sebentar ya Pak Gunawan dan juga Pak Bukhari Muslim karena ini banyak sekali pertanyaan yang mungkin perlu disampaikan keterkaitannya erat dengan bagaimanakah bentuk optimalisasi dari layanan pembayaran digital dalam mendukung pengembangan industri halal. Kalau kita bicara masalah digital, otomatis peran serta dari beberapa kementerian juga terlibat di dalamnya, dari mulai Kemenkominfo misalnya, atau mungkin juga persiapan infrastrukturnya juga perlu didalami lebih lanjut. Nanti kita sambung lagi di sesi yang ketiga. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi. WhatsApp kami 0812 11 12 959 dan kami live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Silakan live chat dan komen. Dan juga Anda bisa like, komen, dan juga subscribe untuk terus mendukung program kami hadirkan di program kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Untuk Indonesia yang lebih baik, Smart FM hadir. Smart FM, Business and Inspiration. Agar bisnis dan profesionalitas Anda bukan hanya sekedar berujung profit. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kami hadir di kota-kota Indonesia. Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Palembang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Smart FM, the spirit of Indonesia. Bukan sekadar menjadi radio penghibur, tapi menjadi partner Anda untuk maju bersama. Berbagai program kami hadirkan. Kebutuhan properti di dalam negeri bagi Anda yang terjun di bisnis budidaya lobster air tawar. Masyarakat di Indonesia Timur ini tidak terbiasa dengan adanya pembangunan. Bersama narasumber kompeten di bidangnya. Apa yang penting buat mereka, siapa influencer mereka. Ketika bank itu bikin ATM, maka kemudian kunci dari joy of working salah satunya adalah memiliki purpose. Saking berbakatnya ngomong tanpa harus banyak mikir. Ngomongnya ngaur ngaco lari kemana-mana. Segera hubungi kami di 021 633 7783 atau email ke promo.smartfm@gmail.com dan segera kami hadir di tempat Anda mengemas segala kebutuhan Anda. Smart FM, Business and Inspiration. 60 seconds of top news stories. This is BBC Minute. All the latest world news. The country is in crisis. Missiles flying across the night sky. All the latest sport. It's unbelievable. This is crazy. All the latest trends. Viral tweet time. A really catchy tune. You've got to see this. And all in 60 seconds. Do not try this at home, people. BBC Minute. All your news from around the world. On Smart Jakarta 95.9 FM. Business and Inspiration. Part of the KG Radio Network. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut?
Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah, tentunya bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Bukhari Muslim, selaku pengurus Pusat MES dan Dewan Syariah Nasional MUI. Juga hadir bersama kami di virtual meeting kali ini ada Bapak Gunawan Purbowo, selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo. Kita masih bicara masalah optimalisasi layanan pembayaran digital dalam mendukung pengembangan industri halal. Nah, ini digadang-gadang mampu menggerakkan roda perekonomian karena melibatkan banyak sekali para pelaku penggiat usaha dari mulai startup, UMKM, dan juga bisnis lainnya. Nah, sehubungan dengan hal ini, mungkin ada satu bentuk hal yang bisa diadaptasikan dengan perkembangan zaman. Tadi Pak Gunawan dan juga Pak Bukhari Muslim jelas mengatakan perkembangan zaman di era digital ini memang perlu diikuti secara komprehensif agar tidak terkesan ketinggalan zaman. Apalagi mungkin dari sisi bonus demografinya, Pak Gun menjelaskan ini merupakan satu kompetensi tersendiri yang bisa dilakukan dan dimaksimalkan. Nah, sehubungan dengan itu pula, Pak Gunawan, BI merilis QRIS. Sebenarnya kalau bicara masalah teknologi dari KRIS ini sendiri yang bisa dimaksimalkan untuk membantu transaksi lebih efisien dan efektif, ini seperti apa kira-kira bentuk edukasinya? Perlahan saja Pak dijelaskan agar Smart Business bisa lebih memahami tentang efektivitas dan juga konsep KRIS ini sendiri, Pak Gunawan. Ya, baik Mas Daril. Jadi KRIS ini diciptakan keunggulannya karena efisiensinya. Kalau sebelumnya pembayaran elektronik itu selama ini mungkin lebih menggunakan kartu. Nah, kartu itu kelemahannya, edisinya, yang alat pembaca kartunya itu relatif mahal investasinya. Nah, sementara dengan QR Code ini, gampangannya cukup modal kertas dengan printan QR Code saja, itu sudah bisa transaksi secara digital. Jadi, dengan adanya QR Code ini, tentu inklusi keuangan itu hingga pedagang-pedagang pasar tradisional, pedagang kaki lima, itu bisa melakukan transaksi digital dengan adanya QR ini, karena murah. Nah, kalau pembacanya, alat bacanya itu kan handphone. Nah, handphone itu sekarang bahkan jumlahnya sudah lebih banyak dari jumlah penduduk sebenarnya. Jadi, relatif meluas gitu. Hanya saja memang ketika literasi untuk digital payment-nya ini, pembayarannya ini yang masih terus untuk diedukasi. Nah, harapannya kalau yang generasi muda ini tadi disampaikan oleh Pak Bukhari juga, itu nanti biasanya kalau yang sekarang ini mereka mengedukasi dari orang terdekatnya dulu. Kalau yang tua itu awalnya mungkin minta tolong ke anaknya, nanti lama-lama biasa. Nah, dari sisi dari sisi berbagai komunikasi, berbagai media sekarang juga sudah mengarah ke sana. Promo-promo itu juga diarahkan untuk mendorong masyarakat untuk semakin menggunakan transaksi digital ini. Oke, Pak Gunawan, kalau dari pihak Bank Indonesia sendiri, apakah ada satu bentuk program edukasi yang dilakukan ke setiap daerah-daerah di Indonesia agar pemaksimalan KRIS ini bisa lebih komprehensif, Pak Gun? Dalam bentuk program apa sih kalau memang ada? Kalau programnya itu ada dari Bank Indonesia. Nah, ini tentu kita tidak bisa sendirian. Nah, tadi karena kaitan dengan peran pemerintah itu sudah ada tim percepatan dan perluasan digitalisasi. Ini sudah sampai di setiap daerah, sudah di setiap
kota kabupaten itu sudah ada namanya TP2DD, jadi tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Nah itu kami bersama-sama dengan pemerintah daerah, untuk yang di daerah ya, kalau di pusat dengan kementerian itu terus melakukan edukasi. Yang pertama didorong tentu dari sisi pemerintahnya sendiri nih, jadi para ASN, pegawai BUMN dan sebagainya itu sudah menggunakan transaksi digital ini, termasuk pelaku-pelaku usahanya itu juga didorong ke arah digital ini. Dan kami juga kerjasama dengan berbagai sektor sebenarnya, termasuk kaitan dengan untuk syariah ini juga terus didorong. Kalau syariah mungkin melalui bank syariah seperti BSI itu juga sudah kerjasama dengan seperti Dewan Masjid dan juga lain sebagainya untuk mendorong agar transaksi digital ini semakin meluas. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Bukhari Muslim. Pak Bukhari Muslim, ini kan berarti ada satu hal yang saya bahasakannya sebagai sebuah pintu gerbang ya dari pemaksimalan beberapa kawasan kuliner halal khususnya di Solo. Kita pernah membahas hal itu dan seringkali di beberapa edisi ini membahas tentang hal itu. Tapi gimana? Salah satu aspek yang didorong kawasan kuliner halal adalah digital. Harapannya seperti apa Pak Bukhari? Melihat tadi statement Pak Gunawan, memang sudah ada bentuk tim khusus yang mengajarkan atau memberikan satu bentuk edukasi dan juga literasinya lebih dalam tentang aspek digital ini dan penggunaannya seperti apa. Nah, harapan Anda Pak Bukhari? Ya, begini. Ini seiring dan sejalan dengan cita-cita kita bersama yang dideklarasikan oleh pemerintah, pengen menjadi Indonesia ini pusat halal dunia. Nah, kalau ngomong dunia sekarang, dari aspek digitalisasi kuliner halal, itu tidak bisa lagi kita iklankan dengan cara manual. Pakai brosur, dikirim ke luar negeri, ke daerah-daerah, nggak bisa. Berarti untuk pengembangan kawasan kuliner halal, kayak misalnya di Solo kemarin, kita harus merancang elektronik marketing. Kita memperkuat elektronik payment-nya, memperkuat elektronik komersialnya, e-banking-nya. Ini semuanya menjadi harapan kita bersama untuk tumbuh bersama. Sehingga nanti ekosistem kuliner halal ini dimulai atau didukung dengan digitalisasi semuanya. Ya. Khususnya kalau kita saat ini bicara tentang pembayaran, Mas Dari. Tetapi tidak hanya pembayaran itu mutlak, nggak mungkin misalnya wisata kuliner hanya ngomong pembayaran ya, enggak. Ini hanya salah satu saja. Tapi jangan sampai e-food malah foodnya yang digital ya, nggak mungkin. Gimana mau dimakan gitu ya. Tapi sarana-sarana ekosistem ini kita bangun bersama. Harapannya apa? Dengan maju bersama, ada e-payment-nya, e-komersial, e-marketing, e-banking, semuanya maju, nanti ekosistem ini akan mendorong menciptakan cita-cita bersama, yaitu negara kita menjadi pusat halal dunia. Ini yang kita harapkan. Orang jauh akan kenal, kita bayar gampang, orang kampung nggak usah jualan capek-capek, jalan kanu, cukup dengan digitalisasi. Saya kira itu Mas Daryl. Baik, mohon izin Pak Gunawan dan juga Pak Bukhari, ada pertanyaan yang masuk di kanal YouTube kami dari Pak Edi Supriyadi. Izin bertanya, bagaimana hukum transaksi online di dalam Islam? Dan bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital dilihat dari sisi hukum agama? Terima kasih. Boleh Pak Bukhari menjawab, nanti Pak Gunawan menambahkan. Silakan. Singkat. Jadi Dewan Syariah Nasional telah memutuskan 3 bentuk transaksi digital. Pertama ada marketplace, ada dropshipper, ada online shop. Itu sudah ada, tapi nanti tinggal dipublish, belum dipublish karena masih ada perbaikan redaksi. Di antara akadnya begini Pak, yang penting akad syariah itu tidak ada saling mendolimi, nggak ada gharar, nggak ada riba, nggak ada tadlis, itu insya Allah boleh. Nah akadnya apa? Nanti bisa salam, bisa jual beli biasa. Nanti bentuknya kalau pembayaran COD jual beli biasa. Kalau bayar duluan namanya salam. Di
Di antaranya itu nanti kita baca kapan-kapan kalau ada kesempatan tentang fatwa. Pembayaran juga secara syariah tidak apa-apa. Yang penting misalnya begini, uang yang kita taruh di sana itu tidak dipakai. Karena itu wadiah istilahnya. Kalau dipakai ada hukumnya masing-masing. Nanti kira-kira kapan-kapan membahas tentang itu Mas Dari, insya Allah. Oke, baik. Izin Pak Gunawan kalau mau menambahkan silakan. Ya, baik. Jadi dari sisi pembayarannya sendiri itu penyediaannya juga macam-macam kan. Kalau yang masih ragu mungkin dengan dari bank konvensional ya bisa menggunakan media pembayaran atau aplikasi dari bank syariah. Itu juga sudah ada sama seperti yang konvensional. Mungkin itu Mas Dari. Oke, baiklah. Saya mau ke Pak Bohori. Pak Bohori, kalau melihat dari respon-respon yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya era digital ini kan berarti kan ada satu pengharapan dan ada satu kesempatan bahwa transaksi akan semakin mudah gitu ya. Nah tadi Pak Bohori mengatakan yang penting tidak menzolimi, tidak melakukan hal yang merugikan. Apalagi aspek yang mungkin jadi sebuah perhatian Pak, ketika nanti ke depan era digital ini memang sudah betul-betul memasuki ke semua aspek kehidupan. Tidak hanya di transaksi tapi mungkin juga di aspek kehidupan yang lainnya Pak Bohori. Jadi memang begini ya, ini memang menarik. Saya kemarin dapat WA, dapat kiriman. Bahkan ini Bapak Presiden sudah mengingatkan kita, dunia nanti akan benar-benar semua digital. Orang jarak jauh bisa ketemu dalam visual gitu ya. Bahkan pembayaran, subhanallah ini. Nah, dengan perkembangan seperti ini, umat Islam harus siap-siap. Jangan sampai kita antipati, kita menolak, atau kita terjerumus kena arus, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru dengan perkembangan kita sebagai pengembang atau aktivis di ekonomi syariah itu bisa ikut tapi mewarnai. Itu yang kita harapkan. Hukumnya oke, tidak mendolimi orang sesuai syariah, tetapi kita menguasainya. Kita yang memegang kendalinya, jangan sampai kita dikendalikan. Kira-kira gitu Mas Dari. Ya. Oke, baik. Kita break sebentar, nanti kita coba singgung lebih detail dan spesifik lagi. Kalau tadi secara umum saja, secara general Pak Gunawan sudah menjabarkan sedikit tentang tantangannya, tapi berkenan nanti kawasan kuliner halal Solo itu kan sudah menjadi sebuah objek atau pilot project. Nah, bagaimanakah perspektifnya Pak Gunawan tentang tantangan yang mungkin akan dihadapi di kuliner halal Solo? Smart Listeners, kami masih mengundang Anda berinteraksi. Silakan di 0812 11 12 959 atau langsung live chat di kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo smartfm@gmail.com.
begitu sama dong dengan Radio Smart FM. Kami juga senang memposting foto-foto berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Radio Smart FM, baik yang di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Dan ada beragam kuis yang kami gelar di sana. Yuk, follow Instagram Radio Smart FM 959. Pastikan ya, follow Instagram @radiosmartfm 959. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah. Sudah sampai di sesi yang terakhir, masih membahas tentang optimalisasi layanan pembayaran digital dalam mendukung pengembangan industri halal bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Buhori Muslim selaku pengurus Pusat MES Dewan Syariah Nasional MUI, dan juga hadir Bapak Gunawan Purbowo selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, memang beberapa edisi dari program Perbicaraan Smart Syariah ini menyoroti tentang sebuah pilot project dari sebuah kawasan yang bernama Kawasan Kuliner Halal di Solo. Nah, ini erat keterkaitannya dengan bagaimanakah sebetulnya bentuk optimalisasi layanan pembayaran digital dalam mendukung pengembangan industri halal. Apalagi dengan perkembangan digital yang begitu masif, mau tidak mau kita dalam tanda petik dipaksa untuk beradaptasi. Dan ini merupakan sebuah hal yang sepertinya memang dituntut untuk bisa mengetahui pemahaman ilmunya terlebih dahulu. Nah, mungkin Pak Gunawan, tadi Bapak sempat menyebutkan sedikit tantangan ya di sesi kedua kalau saya tidak salah memperhatikan, itu secara generalnya. Tapi bagaimana Pak Gunawan? Mungkin boleh dijabarkan tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam implementasinya di kawasan kuliner halal Solo sehubungan dengan pembayaran digital ini seperti apa, Pak Gunawan? Silakan, Pak. Baik, Mas Daryl. Jadi tantangan utamanya memang literasi pembayaran digital di masyarakat itu memang masih rendah. Ini baik dari sisi pelaku usaha di kawasan halal di Kauman sendiri, itu juga memang karena ya memang transaksi tunai itu sudah bertahun-tahun, nah tentu tidak mudah untuk menggeser kenyamanan itu. Nah, memang perlu ditingkatkan awareness-nya, kemudian mungkin prakteknya. Jadi umumnya kalau sudah mengetahui bahwa transaksi digital itu lebih aman, lebih efisien, termasuk tadi mendukung perluasan pasar. Karena ketika pasar itu digital, itu jangkauannya tentu sudah bahkan bisa internasional. Nah, pasar digital itu sendiri kan mau tidak mau, tidak mungkin tanpa didukung dengan pembayarannya yang digital. Nah, itu yang terus dilakukan memang. Nah, termasuk mendorong penggunaan kris ini. Nah, memang masih belum sepenuhnya, tapi ini sekarang sudah semakin banyak, sudah semakin yang menggunakan kris ini. Nah, tinggal nanti bagaimana SDM-nya itu dari sisi pelaku usaha nanti lebih memiliki kemampuan untuk transaksi digital. Memang harus pelan-pelan sih didorong, tapi ketika itu sudah merasakan manfaatnya, bahwa settlement-nya dana juga sudah diterima di hari yang sama juga sekarang sudah bisa, nah itu umumnya sudah semakin mendorong masyarakat untuk bertransaksi secara digital ini. Karena kan wisatawan misalnya yang potensi pasar yang besar, itu tentu mayoritas biasanya sudah biasa menggunakan transaksi digital. Nah, ini yang tentu mau tidak mau kalau ingin berkembang ya harus mengikuti perkembangan zaman, di mana sekarang zamannya ini ya sudah zaman di digital, termasuk dari sisi pembayaran. Ya, tapi Pak, apakah punya satu data singkat saja Pak dari perkembangan konvensional dengan digital di daerah Solo ini sendiri seperti apa mungkin? Kalau di daerah Solo ini sendiri, kemarin yang kita pantau untuk yang krisnya, itu kemarin sudah mencapai 300 ribuan yang baru. Nah, ini itu di sisi pedagang. Nah, untuk di tahun ini memang kita dorong dari sisi penggunanya, supaya pedagang yang sudah siap itu bisa dioptimalisasi dari sisi transaksinya. Oke, baik. Terima kasih. Pak Buhori Muslim,
Ini mungkin pertanyaan andalan karena sering saya tanyakan Pak Bukhari Muslim tentang peran dari MES pusat dan juga daerah, karena ini nggak lepas dari kehadiran MES baik di pusat dan juga di daerah dan juga para stakeholder ya, yang mungkin juga harus memberikan satu kontribusi terhadap aktivitas digital dari sisi pembayaran, kemudian juga sistemnya, mungkin juga kawasannya, sehingga optimalisasi layanan pembayaran digital ini betul-betul bisa mendukung pengembangan industri halal. Apalagi kadang-kadang ini memang satu konsentrasi penuh ya di tahun ini untuk kawasan industri halal. Bagaimana kira-kira peran MES pusat dan juga daerah serta pelibatan dari para stakeholdernya, Pak Bukhari? Ya, ini sebelum saya cerita pusat fungsi MES ya, Mas. Jadi saya punya pengalaman, punya tetangga nih. Dia karena suami dan istrinya kemarin COVID berhenti bekerja di perusahaan, akhirnya sang istri punya inisiatif bikin salad buah. Nah, mereka ini mohon maaf nih orang kampung, rumahnya masih ngontrak di Jakarta, akhirnya dia bikin produk salad buah. Nah, ditawarkan melalui teman-teman jaringan Facebook, Instagram, gitu ya, melalui pembayarannya melalui e-money, gitu ya. Akhirnya dia mampu bertahan. Artinya apa begini? Orang kalau tidak mengikuti dengan digitalisasi, kemudian pembayarannya, marketingnya, pasti akan kesulitan. Nah, ini satu bukti nih bahwa perkembangan digital ini bisa sangat membantu. Nah, MES dalam posisi MES ini adalah organisasi yang menjadi mediator. Kita juga menjadi motor penggerak. Mediator apa? Antara misalnya kebijakan pemerintah dan masyarakat. Misalnya nih, tadi misalnya kris itu belum bisa diterima banyak orang. Kita bisa membantu. Kita berkolaborasi dengan bank UMKM di asosiasi penggunaan itu, gitu ya. Nah, tantangannya kita apa sih? Tantangan kita tadi, masyarakat kita masih belum masih banyak walaupun orang-orang modern masih yang tadi itu masih mau menggunakan yang manual saja. Nah, itu tantangannya, kita bareng-bareng mengadakan edukasi, semua stakeholder kita kumpulkan, posisi MES-nya itu di tengah. Karena itu kita mampu nanti berkolaborasi dengan siapapun, dengan stakeholder, dengan pihak-pihak terkait, memajukan ekonomi syariah sehingga menjadi pusat halal dunia. Intinya ke sana, Mas Daril, insya Allah. Baik. Kita sudah sampai di menit terakhir. Mungkin boleh kita ambil konklusi dari perbincangan ini. Saya mau izin ke Pak Gunawan Purbo dulu. Apa yang mau Anda sampaikan, Pak? Iya, jadi saat ini eranya itu sudah era digital. Nah, kalau mau berkembang tidak tergilas oleh zaman digital ini, tentu tadi disampaikan juga oleh Pak Bukhari, harus mengikuti. Nah, ini semua sektor, termasuk tentu untuk pengembangan industri halal ini tidak akan lepas dari pengaruh digitalisasi ini. Jadi baik dari sisi pemasarannya yang sudah masuk ke era digital, dan itu tentu juga harus didukung oleh dari sisi pembayarannya yang juga harus menggunakan pembayaran digital ini. Oke, baik. Pak Bukhari, singkat saja kita ambil statement closing-nya, silakan. Baik, dengan komitmen kebersamaan, semua stakeholder bersatu, MES, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, asosiasi bersama-sama satu visi, satu misi untuk menciptakan Indonesia pusat halal dunia, insya Allah bisa tercapai kalau kita bersama-sama. Tantangan kita dari dalam. Dari luar udah clear, udah tahu begini, tapi dari dalam nih, kemauan kita, keseriusan kita, semangat kita. Nah, itu yang perlu kita hadapin bersama, sehingga nanti insya Allah jadi pusat halal dia terwujud. Demikian, Mas Daril. Baik, mungkin penting sekali statement terakhir yang disampaikan Pak Bukhari dan juga Pak Gunawan bahwa kolaborasi ya antara beberapa instansi seperti masyarakat ekonomi syariah baik pusat dan juga daerah, perbankan sendiri dalam hal ini Bank Indonesia di daerah Solo dan juga para stakeholder lainnya juga punya peran dan tanggung jawab yang sama ya, agar masyarakat Indonesia yang punya bonus demografi yang sangat luar biasa ini tidak tertinggal dan juga terlindas dan juga punah karena memang tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga diharapkan dengan adanya program-program yang dibuat oleh pemerintah
dan juga Bank Indonesia misalnya betul-betul mendukung dan memberikan satu bentuk optimalisasi dari layanan perbankan digital dalam mendukung pengembangan industri halal. Baik, terima kasih banyak Pak Gunawan Purbowo waktunya. Salam untuk semua rekan-rekan Bank Indonesia Solo, sehat selalu pastinya. Pak Bohri Muslim, terima kasih. Jaga kesehatan ya Pak Bohri ya. Dan terima kasih untuk semua panelis yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi insya Allah di Senin pekan depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda dalam program Smart Syariah. Saya Daniel Adam, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. They call it news, knowledge, business information, wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pukul 12 di Jakarta dan Medan. Pukul 13 di Makassar dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda tengah mendengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM. Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim